Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau yang lebih dikenal sebagai Pangkep, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakter geografis dan historis yang khas. Letaknya yang strategis di antara daratan utama Sulawesi dan gugusan pulau-pulau di sebelah barat menjadikan Pangkep sebagai cerminan kehidupan maritim yang dinamis dan kaya akan warisan budaya. Secara administratif, Pangkep berdiri sebagai kabupaten tersendiri pada tahun 1960 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29. Tahun 1959 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Maros. Pemekaran ini lahir dari kebutuhan untuk mengelola wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks, sekaligus mempercepat pembangunan di kawasan yang terdiri atas daratan dan kepulauan. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep memiliki batas wilayah yang mencerminkan karakter geografisnya yang unik. Perpaduan antara daratan utama Sulawesi Selatan dan puluhan pulau yang tersebar di perairan barat daya. Di sebelah utara, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru dan Kabupaten Boneh, menjalin keterhubungan darat yang kuat dengan dua daerah bertetangga tersebut. Sementara itu, di sebelah selatan, Pangkep bersisian dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, yang menjadi jalur penghubung strategis antara Pangkep dan pusat pemerintahan provinsi. Ke arah timur, batas wilayah Pangkep menyentuh kembali daratan Kabupaten Boneh. Namun juga terbuka menuju Laut Flores, menandai luasnya cakupan maritim kabupaten ini hingga ke wilayah perairan timur. Sedangkan di sebelah barat, Pangkep berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan gugusan Kepulauan Spermonde yang menjadi bagian integral dari wilayah administrasi Pangkep, sekaligus menjadi representasi identitas baharinya. Beberapa pulau bahkan lebih dekat ke kawasan Nusa Tenggara Barat dibandingkan ke daratan Sulawesi, memperlihatkan betapa luas dan strategisnya wilayah pesisir dan kepulauan yang dimiliki Pangkep. Dengan batas wilayah yang menjangkau daratan dan lautan secara seimbang, Pangkep tumbuh sebagai kabupaten maritim yang menghubungkan lintas budaya, ekonomi, dan sejarah di antara berbagai wilayah penting di Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini berada di kota Pangkajene, yang dibelah oleh sebuah sungai besar bernama Sungai Pangkajene. Sungai inilah yang menjadi sumber nama daerah ini, gabungan dari kata pangka, cabang, dan jene, air dalam bahasa lokal. Sungai tersebut tidak hanya membentuk bentang alam kota, tetapi juga menjadi tulang punggung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Dengan air payau yang dipengaruhi pasang surut laut, Sungai Pangkajen menciptakan ekosistem unik dan menjadi jalur transportasi tradisional, ruang sosial, serta simbol harmoni antara manusia dan alam. Kabupaten Pangkep membentang luas dengan total wilayah mencapai 12.362,73 km persegi, yang terdiri dari 829 km persegi daratan dan 11.464,44 km persegi lautan. Garis pantainya membentang sepanjang 250 km, menggambarkan identitas kuat sebagai wilayah pesisir dan maritim. Keunggulan geografis ini tercermin dalam keberadaan 3 kecamatan kepulauan, Liukang Tupabiring, Liukang Kalmas, dan Liukang Tangaya, yang membentuk wajah bahari Pangkep. Menariknya, beberapa pulau di kecamatan ini justru lebih dekat ke Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan daratan Sulawesi sendiri, mempertegas posisi strategisnya di jalur perairan Nusantara. Sementara itu, 9 kecamatan lainnya berada di daratan utama, meliputi Pangkajene, Baloci, Bungoro, Labakang, Makrang, Segeri, Minasatene, Tondong Talasa, dan Mandaleh. Karakteristik geografis yang unik ini menjadikan Pangkep sebagai wilayah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari tambang batu kapur, marmer, dan bahan baku semen di daratan, hingga potensi kelautan dan perikanan di kepulauan. Sejak era prakolonial, Pangkep telah menjadi bagian dari jalur pelayaran penting di Sulawesi Selatan.
Pelaut Bugis Makassar memanfaatkan pulau-pulau di wilayah ini sebagai tempat singgah dan titik perdagangan rempah-rempah. Pada masa kolonial, potensi batu kapur dan marmer mulai dieksploitasi menjadi dasar bagi perkembangan industri ekstraktif yang masih berlangsung hingga kini. Keragaman budaya di Pangkep merupakan hasil interaksi panjang antar kelompok etnis maritim. Bahasa Makassar umum dituturkan di wilayah pesisir seperti Pangkajene, Bungoro, dan Labakang, sedangkan bahasa Bugis mendominasi di Segeri, Mandale, dan Marang. Di Tondong Talasa, bahasa Bentong masih hidup, sementara di pulau-pulau seperti Liukang Kalmas dan Tangaya, bahasa Mandar digunakan sebagai bahasa ibu. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Pangkep diperkirakan mencapai 360.004 jiwa. Dengan sebaran wilayah yang luas, kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi di wilayah daratan, yakni sekitar 319 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa, dengan penduduk dominan berasal dari suku Bugis Makassar, disusul oleh masyarakat Mandar. Keberagaman ini memperkaya tradisi lokal dan memperkuat identitas budaya yang hidup di tengah masyarakat. Pangkep dikenal dengan berbagai julukan yang mencerminkan kekayaan alam dan hasil pertaniannya, seperti Kota Bandeng dan Kota Jeruk. Sementara julukan Bumi Pangkajene menyiratkan kedekatan masyarakat dengan alam dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga. Mata pencaharian utama penduduk Pangkep sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis. Di wilayah kepulauan seperti Liukang Tupabiring Utara, nelayan mendominasi, menggantungkan hidup dari hasil tangkapan laut dan budidaya rumput laut. Di desa-desa pesisir seperti Marasende, rumput laut menjadi komoditas unggulan, sementara tambak-tambak bandeng dan udang berkembang pesat. Di kawasan darat, terutama wilayah pegunungan dan lembah seperti Taraweang, pertanian hortikultura dan palawija menjadi tumpuan ekonomi. Jeruk Pangkep misalnya dikenal luas sebagai produk unggulan yang menjadi identitas lokal. Sektor industri juga memainkan peran penting, terutama dengan keberadaan pabrik semen yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Sektor jasa turut mendukung pertumbuhan daerah dengan peran penting guru, tenaga kesehatan, dan pelaku ekonomi kreatif. Sebagian masyarakat juga menjadi tenaga kerja migran, menyumbangkan pendapatan keluarga melalui remitansi. Pangkep memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Gugusan Kepulauan Spermonde menawarkan destinasi bahari eksotis seperti Pulau Kapoposang, Balang Lompo, dan Samalona, yang menjadi primadona snorkeling, diving, dan wisata bahari lainnya. Di wilayah darat, objek wisata leang-leang menyimpan gua-gua purba dengan lukisan prasejarah, sementara kawasan Kars di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung menyajikan keindahan alam dan keanekaragaman hayati. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan rakyat, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Konektivitas antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi fokus pembangunan, dengan transportasi laut yang semakin terintegrasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dengan kombinasi antara sumber daya alam yang melimpah, warisan sejarah yang kuat, dan masyarakat yang tangguh, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terus melangkah maju. Di tengah tantangan zaman, Pangkep tetap setia pada akar maritim dan budaya leluhurnya, menjadi potret hidup dari semangat Nusantara, beragam, tangguh, dan terus bergerak menuju masa depan. Wilayah Pangkajene dan Kepulauan atau yang kini dikenal sebagai Pangkep menyimpan sejarah panjang sebagai bagian dari peradaban kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Salah satu yang paling menonjol adalah Kerajaan Siang, sebuah kerajaan penting yang pusat pemerintahannya berada di Bungoro, sekarang menjadi nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkep. Dari pusatnya itu, Kerajaan Siang pernah menguasai wilayah daratan Pangkajene, Kepulauan Spermonde, sebagian wilayah Maros, bahkan sampai ke Ternate.
Nama Siang sendiri dipercaya berasal dari kata Kasuwiang, yang berarti persembahan kepada raja. Hal ini mencerminkan struktur kekuasaan yang kuat serta budaya penghormatan terhadap pemimpin yang melekat pada masyarakatnya. Bukti keberadaan dan kejayaan kerajaan Siang dapat ditelusuri dari berbagai temuan arkeologis yang tersebar di Kecamatan Bungoro dan sekitarnya, seperti sisa-sisa permukiman kuno, benda-benda upacara, serta situs-situs pemujaan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di wilayah ini menganut berbagai kepercayaan tradisional, termasuk keyakinan terhadap makhluk halus, arang, atau roh nenek moyang. Bahkan pengaruh agama Kristen pernah tercatat dalam sejarah spiritual kerajaan Siang. Keberagaman ini menunjukkan bahwa wilayah Pangkep merupakan titik temu berbagai budaya dan pengaruh keagamaan dari luar. Selain kerajaan Siang, wilayah Pangkajen dan Kepulauan juga sempat berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan lain, seperti kerajaan Barasa. Barasa dulunya merupakan sebuah entitas politik tersendiri yang kemudian melebur ke dalam wilayah kekuasaan Pangkep. Meski tidak sepopuler Siang, jejak-jejak sejarah Barasa dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya tetap menjadi bagian penting dalam mosaik sejarah daerah ini. Dengan berbagai peninggalan budaya, arkeologis, dan sistem sosial yang masih bisa dilacak hingga kini, Pangkep menjadi salah satu wilayah yang merekam perjalanan panjang kekuasaan, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan di masa lampau. Pangkep pada masa kolonial Belanda, wilayah Pangkajerne dan Kepulauan yang kini dikenal sebagai Pangkep mengalami masa penjajahan yang panjang di bawah kekuasaan kolonial Belanda sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, Pangkep tak luput dari berbagai kebijakan kolonial yang mengubah wajah sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Untuk mempermudah kontrol dan pengelolaan wilayah, pemerintah kolonial Belanda membentuk struktur administratif yang membagi Pangkep ke dalam beberapa distrik adat atau kekaraengan. Distrik-distrik seperti Pangkajene, Baloci, Labakang, Marang, dan Segeri dikelola dengan memanfaatkan struktur kekuasaan lokal, namun berada di bawah pengawasan ketat pemerintahan kolonial. Kebijakan ini mencerminkan pola umum kolonial Belanda yang sering memanfaatkan elit lokal untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Seiring dengan diterapkannya sistem tanam paksa, kultur stelsel, pada abad ke-19, masyarakat Pangkep diwajibkan menanam komoditas tertentu, seperti kopi, kapas, dan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Sistem ini memaksa banyak petani meninggalkan pola pertanian subsisten mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan produksi kolonial, seringkali dengan pengorbanan terhadap kesejahteraan mereka sendiri. Peralihan dari pertanian tradisional ke ekonomi ekspor menyebabkan perubahan mendalam dalam struktur ekonomi lokal. Kebutuhan pasar dunia mulai menentukan arah produksi pertanian, dan masyarakat pun mulai mengenal sistem ekonomi uang secara lebih intensif. Di sisi lain, struktur sosial turut berubah. Kedudukan bangsawan lokal mengalami pergeseran, munculnya golongan baru yang terdidik ala barat, dan lambat laun masuknya nilai-nilai serta budaya Belanda dalam kehidupan masyarakat Pangkep. Meskipun Pangkep tidak dikenal sebagai pusat perlawanan bersenjata besar terhadap penjajahan, masyarakatnya tetap mengalami dampak berat dari sistem kolonial. Berbagai bentuk ketidakpuasan muncul, baik secara diam-diam melalui pelarian tenaga kerja, penolakan pajak, maupun secara terbuka dalam bentuk protes terhadap penguasa lokal yang dianggap terlalu tunduk pada kolonial. Runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 membawa perubahan besar di Pangkep. Namun, sebagaimana di banyak daerah lain, jejak kolonial masih terlihat hingga kini. Struktur administrasi, penggunaan beberapa istilah Belanda, serta kebiasaan tertentu dalam pemerintahan dan masyarakat merupakan warisan tidak langsung dari masa tersebut. Pangkep pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang saat itu masih dikenal sebagai Kabupaten Pangkajene mengalami sejumlah perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan,
kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat. Pendudukan ini tidak hanya membawa tekanan dan pembatasan, tetapi juga memunculkan inisiatif lokal yang penting dalam sejarah daerah. Salah satu pencapaian penting di tengah suasana penjajahan adalah didirikannya Pengadilan Negeri Pangkajene pada tahun 1943. Pendirian lembaga peradilan ini tak lepas dari peran serta masyarakat setempat yang mendukung keberadaan sistem hukum di tengah kekacauan masa perang. Pengadilan tersebut menjadi tonggak awal institusi hukum formal di wilayah Pangkep, yang kelak berkembang dalam sistem peradilan nasional pasca kemerdekaan. Dari sisi pemerintahan, Jepang menerapkan reorganisasi birokrasi di tingkat lokal guna memperkuat kendali administratif mereka. Sistem pemerintahan yang sebelumnya mengikuti struktur kolonial Belanda diubah dan disesuaikan dengan kebijakan militer Jepang, termasuk pengawasan ketat terhadap para pejabat lokal dan penggunaan bahasa Jepang dalam administrasi. Di bidang ekonomi, pendudukan Jepang berdampak langsung pada kontrol sumber daya alam dan pola produksi masyarakat. Jepang memberlakukan sistem ekonomi terpusat untuk mendukung kepentingan perang mereka di kawasan Asia Tenggara. Hasil bumi seperti padi dan hasil laut dikelola secara ketat, bahkan seringkali dirampas untuk dikirim ke pusat-pusat logistik militer Jepang. Rakyat pun dipaksa mengikuti program kerja paksa, Romusha, yang menyebabkan penderitaan luas. Tidak hanya dalam aspek material, pengaruh Jepang juga merambah ke ranah budaya. Pemerintah pendudukan memperkenalkan nilai-nilai budaya Jepang melalui pendidikan dan propaganda, termasuk pengenalan bahasa Jepang serta tata krama yang sesuai dengan etika militer kekaisaran. Namun sebaliknya, mereka juga membatasi praktik budaya lokal yang dianggap dapat memicu perlawanan atau bertentangan dengan ideologi mereka. Secara keseluruhan, masa pendudukan Jepang menjadi babak penting dalam sejarah Kabupaten Pangkep yang menandai dinamika antara penindasan dan daya lenting masyarakat dalam mempertahankan identitas serta membangun fondasi lembaga-lembaga yang bertahan hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, harapan akan lahirnya bangsa yang merdeka dan berdaulat membuncah di seluruh penjuru Nusantara. Namun harapan itu segera dihadapkan pada kenyataan pahit. Belanda yang sebelumnya diusir oleh Jepang berusaha kembali menjajah Indonesia dengan menumpang kekuatan sekutu melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Di berbagai daerah termasuk di wilayah Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, upaya ini disambut dengan perlawanan keras. Pangkep, khususnya wilayah Minasatene, menjadi salah satu titik penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Wilayah ini tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga panggung utama bagi aksi heroik rakyat dalam mempertahankan tanah air dari ancaman kolonialisme yang hendak datang kembali. Di tengah pergolakan ini, tokoh seperti Andi Mape tampil sebagai pemimpin yang menggerakkan rakyat untuk bangkit melawan. Andi Mape adalah sosok sentral dalam perjuangan rakyat Pangkep. Ia memimpin barisan perlawanan terhadap pasukan Belanda dan NICA yang datang untuk merebut kembali kendali atas wilayah Indonesia. Dalam masa-masa genting tahun 1946 hingga 1947, Andi Mape tidak hanya memimpin secara militer, tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan semangat juang rakyat. Ia berperan dalam membentuk dan mengorganisasi barisan-barisan rakyat yang kemudian bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Perjuangan rakyat Pangkep tidak hanya dilakukan melalui kekuatan senjata. Perlawanan bersenjata memang menjadi bagian utama, terutama dalam menghadapi kedatangan tentara Belanda yang mencoba merebut kembali kontrol atas daerah-daerah strategis. Namun perjuangan diplomasi pun tidak diabaikan. Para pemimpin lokal dan tokoh masyarakat menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional, mencari dukungan politik, serta menyuarakan semangat kemerdekaan di berbagai forum. Dalam konteks yang lebih luas, masyarakat Pangkep turut ambil bagian dalam berbagai peristiwa besar yang menjadi tonggak perjuangan nasional, seperti Pertempuran Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan Medan Area. Kontribusi ini menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat Pangkep tidak terisolasi, melainkan menjadi bagian dari gelombang besar perlawanan rakyat Indonesia.
Pemuda Pangkep menjadi garda depan dalam berbagai aksi, baik fisik maupun sipil. Mereka menjadi penghubung antara perjuangan lokal dan nasional, sekaligus pembawa semangat perubahan. Di desa-desa dan kampung-kampung, semangat gotong royong dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan tumbuh subur. Rakyat menyumbangkan tenaga, harta, bahkan nyawa demi cita-cita bangsa merdeka. Di tengah gelapnya ancaman penjajahan yang kembali menghantui bumi Sulawesi Selatan pasca kemerdekaan, lahirlah seorang pejuang yang memilih untuk tidak tunduk, Andi Mape, bangsawan tinggi dari tanah Pangkep. Bukan istana yang ia pilih, bukan kenyamanan gelar dan harta yang ia genggam, melainkan tanah, rakyat, dan kemerdekaan yang ia junjung tinggi. Di saat banyak yang ragu, ia melangkah pasti. Di saat banyak yang memilih diam, ia berseru dan mengangkat senjata. Andi Mape bukan sekadar tokoh, ia adalah bara api yang membakar semangat perlawanan rakyat. Dengan gagah, ia memimpin Laskar Harimau Indonesia, sebuah gerakan gerilya anak-anak muda yang lincah dan cerdas, bergerak dalam senyap, menghantam dalam kilat. Mereka berpindah tanpa jejak, menyerang tanpa peringatan. Musuh pun kebingungan karena tak pernah tahu dari mana datangnya taring sang harimau. Perjuangan itu membentang luas. Dari lembah-lembah Pangkep, dari rimba Tanete dan perbukitan Maros, hingga kampung-kampung di Bulu Dua, Sopeng. Tiada hari tanpa gerilya, tiada malam tanpa peluru yang bersaut-sahutan. Nama Andi Mape bergema di Mangilu, tempat pertempuran pecah membara. Di Manggalung, ia menggulung pasukan musuh. Di Lisu dan Kota Baru, ia menggerakkan rakyat untuk bangkit. Dan di Petung, ia membangun markas bukan dari batu, tapi dari semangat dan tekad yang tak bisa dihancurkan. Ia bukan sekadar memimpin pertempuran. Ia adalah nyawa perlawanan. Ia menangkap mata-mata, mencari dukungan rakyat, membawa obor kemerdekaan ke sudut-sudut kampung. Dari Labakang hingga Bungoro, dari Tondong hingga Maros, jejak langkahnya adalah luka bagi Belanda dan harapan bagi rakyat. Namun sejarah pejuang selalu bersentuhan dengan pengkhianatan dan darah. Di Balochi, pasukan militer polisi Belanda, 2 peleton kekuatan penuh, mengepung dan menggempur. 3 hari 3 malam mereka bertempur, hutan bergema oleh ledakan dan teriakan. Dan di Loangnya, sang harimau akhirnya jatuh. Tapi bahkan dalam kejatuhannya, musuh tetap gentar. Kepala Andi Mape dipenggal, diperlakukan dengan kebiadaban yang menampar kemanusiaan. Belanda mengaraknya ke hadapan rakyat, di Pangkajene, di Bungoro, di Maros, di Labakang. Mereka ingin menakut-nakuti. Mereka ingin dunia tahu bahwa siapapun yang berani melawan akan disudahi seperti Andi Mape. Namun mereka keliru, karena yang tumbuh justru keberanian, yang hidup justru api perjuangan. Ratusan rakyat mengiringi kepala Andi Mape yang hendak dikebumikan. Mereka tidak takut, mereka datang sebagai saksi. Dan ketika kepala itu diseberangkan ke Pulau Cambang-Cambang, sebuah pulau sepi di tengah lautan, tidak ada yang benar-benar mati di sana. Karena semangat Andi Mape telah hidup di dada setiap anak negeri. Ia memang telah gugur, tapi sejarah mencatatnya bukan sebagai korban. Ia adalah pahlawan. Harimau yang pernah meraung demi kemerdekaan dan hingga kini gaungnya tak pernah padam. Perlawanan rakyat Pangkep membentuk fondasi nasionalisme yang kokoh. Semangat juang dan pengorbanan para pejuang seperti Andi Mape dan rekan-rekannya menjadi sumber inspirasi lintas generasi. Mereka bukan hanya mempertahankan kemerdekaan secara fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai patriotisme, persatuan, dan kemandirian yang terus hidup hingga hari ini. Warisan perjuangan di Pangkep tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Ia hidup dalam semangat masyarakat yang terus membangun daerahnya dengan penuh cinta tanah air. Dan yang lebih penting, perjuangan ini menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil dari darah, air mata, dan pengorbanan rakyat Indonesia, termasuk dari tanah Pangkep. Belum lama menghirup udara kemerdekaan, Indonesia kembali menghadapi badai ancaman dari dalam negeri. Di Sulawesi Selatan, suasana mencekam mengiringi pecahnya pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITI) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang kecewa terhadap sikap pemerintah pusat di Pulau Jawa. Kekecewaan itu berakar dari penolakan terhadap banyak anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)
yang sebelumnya berjuang melawan Belanda untuk bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS. Kahar yang memimpin KGSS merasa pengorbanan mereka diabaikan. Pada 7 Agustus 1953, ia memproklamasikan penggabungan Sulawesi Selatan ke dalam Negara Islam Indonesia, NII, menandai babak baru pemberontakan DITII di wilayah timur Indonesia. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep menjadi salah satu wilayah yang terdampak oleh gerakan ini. Sebagai bagian dari lanskap strategis Sulawesi Selatan, Pangkep tak luput dari pergolakan. Pemberontakan yang berlangsung dalam 2 tahap, antara tahun 1950 sampai 1952 dan 1953 sampai 1965, menyisakan luka mendalam. Kelompok DITI melancarkan serangan terhadap pos-pos pemerintah, merusak jaringan komunikasi, dan bahkan menyerang penduduk yang dianggap tidak sejalan dengan perjuangan mereka. Kekacauan sosial pun melanda. Ketakutan merayap di antara penduduk, sementara jalur logistik dan roda pemerintahan terganggu. Dalam upaya menumpas gerakan tersebut, pemerintah pusat melancarkan Operasi Bharatayuda, sebuah operasi militer besar-besaran untuk membasmi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Akhir dari babak pemberontakan ini tiba pada Februari 1965, ketika Kahar Muzakar ditembak mati oleh pasukan TNI. Meski demikian, jejak kekerasan dan penderitaan yang ditinggalkan gerakan ini masih membekas, termasuk di Pangkep dalam bentuk kerugian jiwa, trauma sosial, dan kerusakan infrastruktur. Sebuah pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu datang dari luar, tapi kadang juga dari dalam tubuh bangsa sendiri. Setelah badai pemberontakan DITI mereda, langit Pangkep perlahan kembali cerah. Di tengah luka dan kepedihan yang ditinggalkan oleh masa-masa penuh gejolak itu, masyarakat mulai menata kembali kehidupan mereka. Desa-desa yang sebelumnya sunyi karena ditinggal, penghuninya satu persatu kembali bernyawa. Suara anak-anak mulai terdengar di pelataran rumah, ladang dan sawah kembali digarap, dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang menghubungkan daratan dengan pulau-pulau Pangkep kembali disibukkan oleh perahu nelayan. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama dalam proses pemulihan. Setelah operasi militer yang keras namun tegas dari Tentara Nasional Indonesia, sisa-sisa kekuatan gerakan separatis berhasil dilumpuhkan. Pos-pos keamanan didirikan di titik-titik strategis. Para aparat yang dahulu kewalahan karena situasi genting, kini mulai menjalankan kembali tugas mereka dengan dukungan dari masyarakat yang merindukan kedamaian. Di tingkat pemerintahan, roda birokrasi yang sempat terhenti kini mulai berputar kembali. Camat, kepala desa, dan pegawai sipil lainnya kembali ke meja-meja kerja mereka. Kantor-kantor pemerintahan yang rusak akibat konflik diperbaiki secara gotong royong. Pangkep yang semula bagaikan tubuh yang terkulai lemah, perlahan kembali berdiri. Namun yang paling terasa adalah denyut sosial masyarakat. Dalam luka dan trauma, tumbuh semangat kebersamaan. Warga yang sebelumnya saling mencurigai karena perbedaan sikap politik, kini belajar kembali untuk percaya. Dalam rapat desa, musyawarah adat, dan majelis taklim, nilai-nilai kebangsaan kembali digaungkan. Ulama dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam membimbing umat, menanamkan kembali ajaran Islam yang damai dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah pusat pun turun tangan. Program rehabilitasi sosial dan ekonomi dijalankan. Jalan-jalan desa diperbaiki, bantuan bibit pertanian dan alat tangkap nelayan disalurkan, dan anak-anak mulai kembali ke bangku sekolah. Pangkep mulai bergerak, tidak hanya untuk pulih tapi juga untuk bangkit. Walau bayang-bayang kelam pemberontakan belum sepenuhnya sirna, masyarakat Pangkep telah menunjukkan bahwa luka sejarah bisa diobati dengan persatuan. Mereka belajar dari masa lalu, memandang masa depan, dan terus menapaki jalan panjang menuju kedamaian dan kesejahteraan. Kini, puluhan tahun setelah gejolak pemberontakan mereda, Pangkep bukan lagi daerah yang hanya dikenang karena luka sejarah. Ia tumbuh, berkembang, dan menatap masa depan dengan optimisme. Salah satu simbol kemajuan itu hadir dalam bentuk deru roda besi yang melintasi jalur rel.
Kereta api. Jalur kereta api yang membelah daratan Sulawesi Selatan kini singgah di Pangkep, membawa harapan baru bagi warganya. Suara peluit lokomotif yang dulu hanya bisa didengar di Jawa, kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Stasiun-stasiun baru berdiri di tengah kota dan desa, menjadi simpul-simpul kehidupan yang menghubungkan Pangkep dengan Makassar di selatan dan daerah-daerah lain di utara. Dampaknya terasa nyata. Mobilitas warga meningkat, akses ke pasar menjadi lebih cepat, dan hasil pertanian serta perikanan dari desa-desa pesisir Pangkep kini bisa dijual lebih luas dan lebih murah. Kawasan industri, pelabuhan, dan sentra UMKM tumbuh di sepanjang jalur rel, menciptakan lapangan kerja dan mempercepat roda ekonomi lokal. Lebih dari sekadar moda transportasi, kereta api menjadi lambang transformasi. Ia membawa semangat baru bagi generasi muda Pangkep untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih jauh, dan berkontribusi lebih luas. Di balik semua itu, ada kenangan akan masa lalu yang tidak dilupakan, tetapi dijadikan fondasi untuk melangkah ke depan. Pangkep hari ini adalah bukti bahwa daerah yang pernah dilanda konflik bisa bangkit menjadi pusat pertumbuhan. Dari debu kolonial hingga abu pemberontakan, kini tumbuh semangat membangun yang kian kokoh, ditopang oleh rel-rel besi yang menghubungkan bukan hanya wilayah, tapi juga harapan. Pangkep dalam pelukan waktu. Di bibir pantai matahari terbit malu-malu, terhampar tanah tua bernama Pangkep, di mana batu karst menjulang seperti doa yang membatu, dan laut berbisik lirih pada akar sejarah yang tak lekang. Langkah pertama membawa kita ke lembah yang sunyi, gunung-gunung kapur memeluk awan, bekas lautan purba, yang kini menyimpan rahasia fosil, gua, dan lukisan tangan para leluhur. Pangkep bukan hanya tentang batu dan laut, tetapi kisah manusia yang hidup dalam harmoni pada ladang garam, tambak ikan, dan nelayan pagi yang menjala cahaya matahari di sela ombak. Ada cerita dari Baloci di antara batu dan kabut tentang petani yang mencintai tanahnya, seperti pujangga mencintai kata, diam-diam tapi penuh harap. Ada pula Spermon, gugusan pulau di kejauhan, di mana anak-anak bermain pasir dan perahu kayu berlayar tanpa mesin, menjadi saksi bisu peradaban yang bersahaja. Dan di pasar tua yang masih bernapas, suara tawar-menawar berpadu nyanyian ibu-ibu menjadi musik pagi yang tak pernah mati sejak zaman raja-raja dan jalur rempah-rempah. Pangkep, namamu tak segemuruh kota besar, tapi kau simpan kekayaan dalam kesunyian. Sebuah kisah tentang alam, manusia, dan warisan yang tak lelah dibisikkan dari generasi ke generasi. Di sini waktu mengalir perlahan seperti sungai kecil yang tahu kemana hendak menuju, membawa kita pulang pada makna bahwa tempat kecil pun bisa menjadi dunia yang luas. Terima kasih. Maaf segala hilaf dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.